Pertama, karena rumah sakit ini SOP-nya suami nggak boleh nemenin istri nggak di dalam. Beri pengertian kepada kakak ibu. Kita udah perjanjian ya. Maaf, senggol. Udah perjanjian ya sama Dedi ya. Aku bikin video kemarin. Karena dia kan kemarin nangis-nangis, tantrum gitu-gitu. Terus aku bikin perjanjian sama Sarena. Kalau misalnya Sarena sekarang udah jadi kakak, udah nggak boleh tantrum-tantrum lagi, ya kan? Udah janji kan sama Dedi kan? Bener ya? Ya Dedi punya videonya loh. Mau lihat gak? Mau? Jangan video yang lain deh yang dikasih tahu. Nih. Banget ya ibu. Tetep harus dikasih sogokan. Bisa lah, dia kakaknya udah mulai, maksudnya udah mulai Untuk hal ini sendiri mungkin kehamilan sekarang, melahirkan sekarang, proses melahirkan sekarang, mungkin ada pengalaman berbeda. ini pengalaman berbedanya itu aja sih. Aku pas melahirkan aku nggak ditemenin gitu. Itu aja sih selebihnya sih enggak ya. Ini sama aja. Kasibat tadi kenapa bilang gatal-gatal? Apakah ini hal yang wajar buat calon ibu melahirkan gitu? Apa gimana? Tapi Kalau kenapa? boleh tahu nama anaknya siapa dan artinya apa tuh mungkin? Siapa yang ngasih nama dulu? Berat dan panjangnya mungkin Kak? Apa? Beratnya berapa dan panjangnya? Beratnya berapa kemarin dong? 2,9, Panjangnya? panjangnya 48. Jujur aku lupa dong. Harus nanya dokter anaknya. Tapi kenapa pilih proses sesar Kasibat mungkin? Karena kan yang pertama juga udah sesar kan. Jadi yang Udah ada kedua- pintunya kan. Tapi hitungannya normal ya, kondisi anak sehat. Sehat. Aku tadinya tuh kan pas Sedih dari ibu gitu, bayinya menyusut membandingkan dari yang sebelumnya. Nah, Kasibat sendiri gimana? sedih sih enggak ya, cuma maksudnya aku khawatir aja gitu, takutnya kurang gitu, takutnya kurang berat badannya. Kemarin juga sempat makan sushi kayak apa ngomong udah boleh juga dari dokternya kan? Iya, diizinin sama dokter. Kan udah lahiran. Udah lahiran udah diizinin dan emang dikasih sushi juga sama Mandaya kan, jadi ya alhamdulillah ya rezeki usui. Udah 9 bulan aku pengen sushi ya dikasih sama Mandaya, diservis sama Mandaya, luar biasa. Jadi makanan pertama yang diminta adalah sushi. Sushi. Iya. Sushi. Tapi kenapa sih Mas Kris Kasibat belum mau sounding nama anak ataukah nunggu momen atau kayak gimana? Belum aja karena di hide dulu sebentar. Oh. Mungkin akan ada acara nantinya buat announce. Gak ada. Kita nggak bikin pesta. Kita nggak bikin pesta. Tapi ketika tahu anaknya wanita lagi, sempat kepikiran mau nambah lagi nggak biar cari laki. Kalau orang Batak kan harus ada laki itu kan. Yang kedua ini kembar. Kembar. Oh. Asalnya kembar. Yang satu akhirnya dikorban Diangkat karena nyangkut saluran tuba. Masih hidup Sama tuba-tubanya dia kan. Nah, terus sama tuba-tubanya. Dok itu gimana dok? Terus dok kondisinya sekarang gimana itu dok? Iya. Yang ini Hmm. pertama, yang ini. Yang ini di rumah sakit yang sebelumnya. Oh iya. Oh. Dengan adanya pengamatan seperti itu mungkin probabilitas Kasibat ke depan untuk Ya, Bisa emang hamil kan lagi. kemungkinan hamilnya kan kecil awalnya. Jadi anugerah banget kan. Jadi dijaga banget makanya. Tapi bisa hamil lagi nggak dok maksudnya? masih ngarep. Masih ngarep ya? Berarti masih ngarep anak laki gitu? Bisa cuman tapi susah mungkin ya, karena kan cuman sebelah harusnya kan ada dua kemungkinan. Iya. Iya. Menurun lah kemungkinan. Peluang masih ada. Berarti belum pas AKP dulu lah ya. Belum kepikiran. Belum, karena kan dari awal pun aku tuh dibilang sama dokter tuh mandul. Aku tuh mandul, jadi sperma aku tuh nggak bagus menurut dokter yang aku pertama kali aku. sempat bilang juga Serena juga 3 tahun terus kemarin sempat ada terapi juga kan. Alhamdulillahnya adalah datang lagi nih anak kedua gimana sih melihatnya? Wah itu rasanya. Itu luar biasa. Artinya sekarang udah tumbuh kepercayaan diri ya.
jauh lebih. Enggak juga sih, lebih ketenang aja, alhamdulillah bisa punya anak gitu. Nggak mandul ternyata. Mas Kris, kalau boleh tahu itu kenapa ya bisa nempel ke si salah satu rahimnya pada saat yang si kembar ini? Karena ada penyempitan di sebelah kiri. Penyempitan. Oh. Ada faktor kah mungkin kenapa, apa mungkin geraknya atau kayak gimana itu, terus di bulan keberapa pada saat tahu? Di bulan kedua. Jadi aku awal pertama, bulan pertama itu semuanya normal-normal aja dan dokter pun tahu yang satu gitu. Terus yang bulan kedua dokter lagi periksa, tiba-tiba dia nggak tahu kenapa pengen ke kiri, saya ke kiri. Terus udah ke kanan lagi, dia balik ke kiri. Ibu sebentar dulu, ini kayaknya ada sesuatu gitu. Kan aku takutnya penyakit ya, misalnya gitu. Aku takutnya penyakit. Ternyata dokter bilang, Bu ini anaknya kembar gitu. Tadi udah seneng banget, kembar ya Allah, alhamdulillah, udah seneng bencongnya kan kayak gitu. Alhamdulillah gitu. Dok sehat nggak dia gitu. Tapi dokternya mukanya murung ya. Tapi ini bahaya. Loh kok bahaya, kenapa dok? Iya dia adanya di saluran juga. Dan ini harus diambil. Kalau nggak diambil nanti mengancam nyawa ya, dokter mengancam nyawa. Gitu. Terus dokternya tuh nanya kayak, ibu ngerasain sakit nggak? Ibu ngerasain pusing atau pingsan dan lain-lain nggak? Aku belum ngerasain apa-apa sampai saat ini gitu. Nah tadinya tuh aku bertahan untuk ditiup nggak bisa, itu anak gitu. Maksudnya aku tiup aja deh gitu biar ke rahim aja, jangan ditubak gitu atau gimanain gitu supaya diselamatin. Dan ternyata emang nggak bisa, dia udah nyangkut. Dan saluran tubuh itu kalau nggak salah kayak sedotan ya, sedotan. Dan kalau bayi kan lama-lama bakal mau besar. Nah, Saluran tubuh nggak bisa membesar. Takutnya pecah gitu. Jadi, Kalau di kelamaan didiemin pecah saluran tubuhnya, ibunya meninggal. Oh berarti itu apa langsung diambil saat itu atau Langsung diambil hari barengan? itu juga pas tahu. Oh, jadi tinggal nyisain satu aja gitu ya? Ya. dan itu beresiko itu sebenarnya ya dok ya. Iya itu lebih parah, itu lebih shock aku, lebih shock karena aku kan jauh kan di Sukabumi. Aku lagi syuting di Sukabumi kan kemarin. Jadi bolak-balik kayak setiap pagi aku syuting dulu, malamnya setelah pulang syuting aku balik ke rumah sakit. Itu berhari-hari kayak gitu. Wah itu kaget banget sih, itu serem. Gimana kan cara saling menguatkan satu sama lain? Itu bukan Aku tadinya sosokan kayak gak apa-apa kok sayang, ini bisa kok, aku tahan bisa kok, ini selamatin bisa kok gitu. Tapi nggak ada cara lain, tapi nggak ada cara lain untuk Emang nggak bisa kan dok ya? Nggak bisa diapa-apain ya dok ya kalau kayak gitu? Sama kayak saluran di luar rahim. Dia nggak mungkin berkembang. Oh nggak mungkin berkembang juga. makanya harus diambil. Kondisi kayak gitu sering dok ya? Mungkin umum apa? Ada beberapa resiko misalnya kayak mungkin ada infeksi, mungkin ya kemungkinan infeksi entah dari saluran kencing, entah dari pemutihan misalnya. Jadi dia bikin perjalanannya tuh sampai nyangkut di situ, apalagi kalau ada penyempitan. Nah, makanya resikonya jadinya hamilnya di luar rahim. Dok, itu resiko paling fatal itu ke mamanya ya? Sama calon bayi pasti, juga yang karena lewat vagina atau lewat jalan lahir. Jadi ketika dia perdarahan di dalam, kita cuma tahu oh ibunya tiba-tiba pusing, tiba-tiba nyeri perut hebat, tiba-tiba tensinya turun. Padahal darah di dalam tuh udah banyak banget. pas itu tentu kita bersyukur juga ya. Udah ketahuan dulu dari awal. Iya langsung dari awal. Lebih cepat ya. Ya aku di situ juga kayak sempat deg-degan karena dokter bilang katanya ini kita nyelamatin yang satu ya Bu, kita nyelamatin yang satu, tapi tidak menutup kemungkinan untuk nanti ininya bakal ke bawah gitu, si yang satu ini ke bawah, jadi emang nggak ada dua-duanya amit-amit gitu. Takut Iya itu juga tuh serem, bikin aku serem tuh mana jauh di Sukabumi kan. Ini aku kalau misalnya operasi kemungkinannya bisa keangkat dua-duanya katanya. Kalau misalnya satu udah diangkat, kemungkinan satunya lagi juga bisa ikutan ada resiko untuk meninggal juga di dalam. dia aku takutnya gitu ya, tapi alhamdulillahnya bisa diselamatin. Ya, Allah kasih jalan lah. Sampai akhirnya lahir, alhamdulillah. Tapi ya maksudnya kalau dari proses fisiknya semuanya normal, bagus kondisinya gitu apa gimana? Untuk anak gue ya alhamdulillah itu kayak sehat alhamdulillah, anaknya sehat banget, anteng, baik banget. Tapi terkait kondisi Operasi kemarin itu yang pembuangan yang pertama itu ada efek secara pribadi ke perkembangan anak kah atau ke Kasiti sendiri? Nggak ada sih, nggak ada. Atau merasa lebih nyaman mungkin? Sama aja, sebenarnya jadi sama aja gitu. Sama aja sih jadinya, jadi nggak ada sama apa sih. tapi terkait kondisinya Kasiti sendiri masih gatal-gatal atau kayak gimana gitu setelah melahirkan? Hilang. Dari
bulan ke-7 Ya. udah hilang. Oh, si yang butukannya itu juga hilang semuanya. Ada beberapa sisanya, cuman udah nggak gatel lagi. Nggak ada tambahan lagi. Setelah ini bayi akan ASI atau pakai formula? Kita sih masih berusaha untuk ASI ya. Usahain ASI. Tapi ya kalau misalkan memang susah ya mau nggak mau ya. Kalau yang pertama kemarin seperti apa? ASI semua ASI terus atau? Enggak Nggak full. Karena dari awal pas Siti hamil Sarena itu pas lahiran pun sedikit banget ASINya. Tapi tetap ada ASINya, tetap ada. Cuman kurang lah untuk anak yang baru lahir kan harus 2 jam sekali 30 mili. Tapi ada susunya Siti itu saat itu waktu Sarena kurang terus. Jadi kita aku usahain juga kayak kita tetap pakai ASI, tetap harus pakai ASI. Kan aku masih mikir kayak ASI yang lebih baik kan daripada susu sapi. Terus tiba-tiba malah Sitinya malah stres, anaknya di kuning. Sarena waktu itu sempat kuning karena aku paksain pakai ASI. Jadi ternyata nggak usah dipaksain, susu ASI dan susu sapi juga sama aja, bisa bikin bagus, bisa sehat. Jadi nggak usah dipaksaan. Dia buat sekarang kayak walaupun nanti nggak ada, ya nggak apa-apa, nggak usah dipaksain. Daripada kuning, Sarena sempat kuning waktu itu dulu. Kak Kris supportnya seperti apa ke Kasibat, kan harus support juga sekarang jagain 3 perempuan juga. Jadi papa siaga gimana Kak Kris? Ya, aku kan nggak bisa setiap hari di rumah juga kan, harus kerja. Jadi mungkin aku menanggulanginnya, aku kasih temen lah buat Siti buat ngejagain bayinya nanti. Beberapa suster. Kalau Simat Ada berapa suster mungkin? Ada beberapa suster mungkin yang mau? Ada 3 kayaknya. Kalau Siti kapan mau comeback lagi atau ya udahlah? Mau fokus sama Kurus anak aja. dulu, kurus dulu. Walaupun ini gede banget badan gini. Pokoknya aku fokus dulu sama anak, karena anak juga masih butuh banget aku, apalagi yang kedua masih yang kedua masih butuh banget. Jadi aku mau fokus dulu, sekalian ngurusin badan dulu. Kalau anak pertama kemarin berapa? Vakumnya? Vakumnya. Gak tahu. Tapi kamu juga balik lagi ke panggung. Masih kangen lah, apalagi lagi rame-ramenya lagu baru gitu, kayak teman-teman aku juga banyak banget ini udah show sana sini. Pasti lah, tapi ya mas. Excitednya mungkin kayak gimana? Beda pertama anak kedua, excitednya. Udah persiapan kan di rumah kayak apa gitu, barang-barang. Ya pasti beda lah. Anak pertama kan kayak euforianya kayak baru pertama kali kan. Apalagi kita udah 3 tahun nunggunya, jadi kayak wah, kita apapun yang dia butuhkan kita belilah. Yang nggak dibutuhkan juga dibelilah. Kalau buat sekarang karena Sarenanya cewek, adanya juga cewek, jadi kayak baju pun baju lungsuran Sarena semua kebanyakan kan. Iya. Kalau lihat tayangan ini kayaknya adanya sedih deh. Baju sih baju lungsuran. Kalau misalnya barang-barang kayak ada yang nggak harus diganti, kayak dot itu kan setiap 6 bulan sekali harus ganti. Tidur bayi udah nggak ada Tidur. semuanya, kayak boxer semuanya udah pada nggak ada, itu hilang semuanya. Itu doang paling. Kalau baju sih lungsuran. Kalau baju sih sarannya emang dari dia kecil sampai sekarang pun aku baju nggak pernah aku kasih ke siapapun, jadi aku simpen aja gitu. Jadi ya nggak tahu kenapa ya, mungkin firasat kalau gue bakal punya anak cewek lagi nih gitu. Jadi nggak tahu, udah jangan kasihin, kalau yang lain boleh kasihin, yang lain enggak. Oke, semua. Terima kasih.